selamanya akan diam, atau benda yang bergerak dengan kecepatan yang konstan, itu pun dikatakan benda itu diam. Jadi sekarang hukum Newton 2 ya, kata F sama dengan M kali A, adanya percepatan. Terus yang ketiga adalah adanya aksi dan reaksi. Soal-soal yang kata-kata bidangnya diabaikan itu F sama dengan hukum Newton 1 ya, atau dia menggunakan ada tegangan tangannya menggunakan hukum 2 Newton gitu. Kalau aksi reaksi ya ada di waktu biasanya ya ditunjukkan juga. Nah, sekarang kita akan masuk ke gaya gesek. Mungkin teman-teman sudah membuat resume dari buku atau buat gitu ya, silakan penguasaan ini mencapai tolak evaluasinya nanti masuk dalam kategori menguasai ya. Karena sebenarnya materi gaya ini kan di SMA kelas 1 ya, dari ya, tapi kita dilihat dari sekedar menggunakan rumus misalnya. Untuk lengkapnya kalian bisa cek di ini adalah gaya gesek. Jadi kita temui di lingkungan kita atau fenomena-fenomena yang terjadi itu banyak, mulai dari lantai batu misalnya, api itu ya, si ujung api yang digesek gitu ya, itu juga menimbulkan gaya gesek. Terus ban mobil dengan jalan aspal atau kendali rem terhadap jalan raya gitu ya. Terus yang bersangkutan langsung misalnya apa yang bisa kita lihat, jadi dia dikatakan benda itu adalah dan lingkungan ini menimbulkan di luar momen inersia ya. Nah, ini tidak bergeraknya benda meskipun diberikan gaya dorong itu menandakan bahwa resultan gaya yang bekerja pada benda ini adalah 0. Jadi di samping gaya dorong yang kita berikan, ada gaya lain yang bekerja pada benda. Besarnya sama dengan gaya yang kita berikan. Jadi kalau kita mendorong sebuah batu bata dengan gaya 10 Newton, itu pun sama gaya gesek itu, tetapi gaya yang kita berikan atau yang diterima benda itu berlawanan arah. Gaya itu disebut dengan gaya gesek ya. Jadi tidak lain daripada gaya gesekan antara permukaan benda dengan permukaan bidang. Jadi kalau kita mendorong, kadang ada gaya gesek juga yang menguntungkan itu, misalnya kita mengangkat lemari tanpa alas. Kita akan mendorong 2 orang, tapi bisa kita tambah keset ya, tahu keset ya, atau kain handuk gitu di bawah lemari, itu membantu meringankan tenaga kita yang keluar. Nah itu berarti kan ada gaya gesek yang dikurangi ya, jadi diperlicin jalannya gitu, sehingga tenaga atau gaya yang kita berikan itu lebih ringan. Nah, untuk arah gaya gesekan itu menyinggung 2 permukaan yang bersentuhan, atau dia bersifat
garis norma yang bersentuhan. Misalnya ya tadi ya lemari dengan lantai atau ban mobil dengan aspal ya. Nah, ini adalah contoh benda yang ditarik dengan sebuah gaya. Kita lihat ini adalah paving ya. Ada yang bisa disebut ini adalah paving block, di mana kita sudah belajar bahwa ada beberapa gaya yang bekerja pada sebuah benda. Ini ada gaya normalitas, ada gaya berat atau W, dan ini adalah gaya friction atau gaya gesek, dan dia tegak lurus terhadap bendanya ya. Misalkan benda ditarik dengan gaya F sebesar ini ya, besar gayanya adalah I, jadi komponen vektor I, gaya ini dikali yang diberikan cos tetat ditambah dengan komponen J karena dia searah dengan sumbu Y ya, sumbu Y vektor J kita kalikan dengan sin sudutnya. Kalau kita lihat posisi benda ini, kita tarik diagram kartesian posisi benda ini, maka kita akan mendapatkan tertentu sebesar θ. Untuk mendapatkan besar gaya yang diperoleh adalah penjumlahan dari dua vektor ini, baik bekerja terhadap bidang X dan bekerja pada bidang Y. Bu, pada permukaan ya PPT-nya nggak jalan. Nggak jalan. Iya, masih gini aja sih. Oke, kenapa ini ya? Ibu coba minimize dulu ya. Sebentar, Mak. Sama sudah di kamar Sultan. Sebentar ya, Ibu coba share ulang ini.
Sudah ada? Bisa dilihat? Di slide gaya gesek ya, Bu? Ini ada. Oke ya, bisa dilihat ya. Kalau nggak jalan lagi nanti Ibu nggak baca. Kalau di Meet ini Ibu kadang notifnya nggak kelihatan. Jadi silakan langsung ini aja, sampaikan aja ya. Gimana? Ada? Terlihat? Ada Bu di slide kayak gesek. Belum, background putih atau biru? Maksudnya? Ya, bentar, Nak. Belum sayang. Kalau gangguan kayak gitu ini gimana? Oke, mungkin Ibu coba off cam mungkin biar apa? Jaringannya agak stabil ya. Slide-nya apa yang tampil sekarang? Yang gambar bata, Bu. Oke, gambar bata ya. Nah, Ibu mau coba lanjutkan. Ya, memang sepertinya kalau di Zoom ini slide-nya itu kayak jalan kalau Ibu ini ya. Coba Ibu minimize saja. Oke, dah berarti tidak bisa dimaximize, Ibu di minimize saja. Oke ya, kita bisa lihat di sini bahwa ada sebuah benda yang ditarik ya. Oke, udah slide-nya hilang lagi nih.
Oke, sebentar ya. Ini jarang pakai Meet ya. Jadi Meet ini ternyata nggak bisa ini. Nanti kalau slide-nya nggak jalan, ngomong lagi ya. Oke ya, kita sama-sama lihat di sini ada sebuah benda yang ditarik ya. Jadi memiliki gaya normal, gaya berat, dan gaya gesek ya. Jadi ini adalah ilustrasi adanya perubahan gaya gesekan sebagai fungsi gaya penggerak dalam arah sejajar bidang sentuh. Jadi kalau kita lihat sebenarnya ini ada bidang sentuh ya bawahnya, tapi kita tidak putih semua. Seharusnya Ibu ini gambarnya harusnya ada kayak seperti bidang alas gitu ya. Jadi mula-mula gaya gesekan berupa gaya gesekan statis, biasanya disebut dengan Fs ya. Nah, gaya gesekan statis ini dia sebagai fungsi linear dari gaya penggerak yang searah bidang sentuh, sehingga ini tadi disebutkan bahwa dia tegak lurus ya. Dan dia sifat linear tersebut terjadi hingga suatu nilai maksimum. Jadi biasanya kalau dipersamakan tulisan Fs max gitu ya. Begitu melebihi nilai Fs max, maka gaya gesekan otomatis berubah menjadi gaya gesekan kinetik dan benda itu bergerak. Jadi ada biasanya kalau dalam soal misalnya ada benda berhenti sesaat terus bergerak gitu ya. Selama benda itu belum mencapai gesekan maksimum sampai dia mencapai kondisi maksimum. Setelah dia mencapai kondisi maksimum, dia akan berubah lagi, akan terus bergerak, tetapi gayanya berubah menjadi gaya kinetis. Nah, selanjutnya lihat di sini ya, karena